Ceritakan film Iblis 2 ini gimana? IDK 2, Deception. Wah, gila ya, judulnya keren banget. Aku ini udah lama banget ya, udah 3 tahun yang lalu. Aku masih ingat tapi perasaan bersemangat karena ini yang kedua. Tapi sebenarnya pertama kali setelah sekian lama udah nggak main horor lagi, karena pertama kali aku di layar lebar yang kayaknya masih diputar deh sekarang di TV itu film horor memang. Jadi aku dari nyanyi terus ke musikal, terus pas tayang di layar lebar tuh malah film horor. Jadi ini sebenarnya kembalinya lagi aku pertama kali ke film horor. Kenapa? Karena Mas Jo ini ngasih skenario, terus aku senang sama karakternya Amelia ini ya. Itu ada beberapa jalan cerita yang kok seru di luar dugaan. Dan aku menunggu-nunggu sebenarnya genre-nya apapun, nggak mesti horor terus, nggak mesti drama terus, tapi karakternya tuh diapain sih alurnya gitu. Apalagi sebagai perempuan, dan di sini lebih khusus lagi ibu hamil. Jadi buat aku ini karena menarik, memanggil aku untuk kita ngobrol lebih lanjut. Dan dari situ emang jadinya ya udah penting aja gitu, jadwalnya aman. Aku cuma bikin syarat aja bahwa jadwal harus clear, karena ada hari-hari di mana selain aku juga bekerja sebagai, maksudnya bekerja mandiri sebagai seorang pekerja profesional gitu ya, entah nyanyi atau berkoran, tapi aku juga sebenarnya manajernya anakku juga gitu ibaratnya. Jadi ini benar-benar harus jangan sampai miss ya Mas gitu, dan dihargai, dihormati, ini saling syutingnya cepat selesai gitu. Jadi semuanya lancar alhamdulillah. Dari kejadian yang horor yang ceritakan banyak orang kalau di dalam produksi juga pernah terjadi. Memang ada yang merasa ada misalnya jamnya yang aku tanya segini, karena aku juga mengerti situasi untuk syuting film ini juga mudah gitu. Tapi secara keseluruhan aku merasa bersyukur banget karena banyak film yang tadi kita ngobrol, gila banyak film yang ini mundurnya ada 3 tahun, banyak film yang belum tayang juga udah lewat 3, 4, 5 tahun bahkan gitu. Jadi memang film itu dari persiapan, entah lagi filmingnya sampai sudah selesai itu masih ada aja ujiannya gitu. Dan aku sangat bersyukur film IDK 2 ini sudah pasti insya Allah ya tayang 27 Februari di bioskop. Tapi enggak juga sih. Tapi ada perbedaan dari Iblis pertama dengan Iblis kedua tentang film ini. Pasti beda. Jujur aku tadinya mau nonton dulu nih yang pertama gitu, tapi lihat review-reviewnya sih menurut aku sih udah dapat gambaran sebenarnya. Ada kekhawatiran malah kalau aku terlalu berpikir. Wawancara Mas. Jadi menurut aku sih akan lebih baik kalau aku nggak terlalu memikirkan film IDK 1 karena memang dari Mas Jonya bilang ini ceritanya udah beda dan memang akan bikin banyak perbaikan di IDK 2 ini. Udah otomatis karena kan tahunnya udah baru, ceritanya udah beda lagi gitu, dan pemerannya juga udah beda gitu. Jadi kalau ditanya perbedaannya apa, banyak dan tadi aja kan udah dilihat tadi ada apa namanya, ada dua trailer ya. Jadi buat aku sih kayaknya udah kelihatan deh gitu. Jadi memang kita saksikan aja nanti kayak gimana filmnya di 7 Februari. Tapi dari keluarga sendiri ada persetujuan untuk mengikuti syuting di Iblis 2 ini? Ini pasti, karena sebenarnya setuju kalau semuanya jadi baik buat satu sama lain. Gitu. Kalau aku di sini senang karena dapat cerita yang aku bilang tadi, karakternya beda ya gitu. Maksudnya aku sih bersyukur dapat apa namanya, ditawarin cerita punya karakter yang apa ya, yang dituntut adalah sesuai sama secara fisik deh misalnya. Biasanya jadi ibu, biasanya jadi seorang pekerja profesional gitu seperti ini. Tapi yang lebih menarik lagi kan ketika alur ceritanya itu tuh enggak begitu aja gitu. Nah di IDK 2 ini aku mendapatkan alur itu. Jadi ada actionnya, ada plot twistnya gitu. Seru ya gitu. Aku jadi nggak cuma ditaruh di rumah doang. Biasanya kan gitu tuh, walaupun aku juga tahu itu juga datang dengan alasan-alasannya ya. Apa-apa jadi ibu di rumah, ibu rumah tangga yang misalnya di dapur dan sebagainya. Tapi kan jadi lebih menarik ketika aku dikeluarin loh dari si arena ibu rumah tangga yang biasa-biasa itu gitu. Jadi dari sini itu yang menarik buat aku pribadi. Mudah-mudahan ini juga akan dilihat dan jadi alur yang seru ya, makin bikin film IDK 2 ini seru. Tadi sempat bilang ada action, terus kemudian ini kan jadi thriller juga kan ya, mengalami itu masih kayak thrillernya di diri kamu nggak?
sama justru itu apa mungkin? jadi ada interaksi aku sama Ibu Dayunya, ada interaksi sama Deniranya, itu kan udah otomatis ada ceritanya ya, aku nggak bisa bilang sama Adiat pun gitu. Dan saat adegan yang di meja operasi pun itu ada apa sih, ada jalan cerita secara teknisnya gitu, karena kan yang mau dibuat sama Manjo juga tadi diceritain bukan untuk menakut-nakuti secara sosok gitu kan, tapi memang secara filmnya itu tadi mencekamnya bagian-bagian mana yang mungkin akan bikin nyeri, bukan hanya ngeri gitu ya, tapi kayak gitu-gitunya yang aku seneng gitu. Bersama Budayu malah ada beberapa hal yang akhirnya kita temuin langsung di lokasi, kayaknya enakan begini, kayaknya enakan begitu, tapi jadi ada resiko gitu. Jadi ya itu ada terornya itu antara satu sama lain karena ini action fisik gitu dan berpacu sama waktu. Sementara Budayu sama aku tuh sama maunya total gitu, jangan sampai nanggung nih gitu. Jadi kita kan aku takut Budayu kena, Budayu juga takut aku kena, tapi yang bagus seperti itu action mbak, jadinya meleset sedikit nanti waduh gitu, apalagi yang sampai benar-benar apa ya, secara fisik kan ceritanya kan pokoknya seru deh gitu. Jadi ini membuat buat aku ini nih kenapa secara insting aku mau, karena jarang aku dapet ini. Paling terakhir itu di berapa tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu ada film yang memang temanya superhero lah gitu, aku juga ikut main sebagai penonton, ada baru kali ini lagi sih. Aman? Makasih. Makasih banyak.